أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kaum muslimin dan kaum muslimat sedang salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmatnya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk menuju rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian akan kita lanjutkan dengan wirid pengajian pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mahdi Hasibuan SPDI. Alhamdulillah Ustaz telah hadir di masjid kita. Kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah, dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah demi keberkahan acara kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz Mahdi Hasibuan SPDI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Bahwasanya pada penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Allah ciptakan manusia terbaik bukan karena fisiknya. Allah ciptakan manusia terbaik bukan karena jabatannya, tetapi Allah ciptakan manusia yang terbaik karena ada dua. Yang pertama akal, pikiran, dan juga ada nafsunya. Manusia adalah makhluk terbaik dibandingkan dengan malaikat. Apabila Allah menciptakan malaikat tanpa dosa, maka itu wajar, karena Allah menciptakan malaikat tidak diciptakan nafsu baginya. Jadi kalau Allah menciptakan malaikat tugasnya ruku, mulai dari awal diciptakan sampai akhirnya, maka dia akan tetap ruku. Begitu juga Allah menciptakan hewan, yang mana hewan yang taunya cuma dua, makan tidur, makan tidur. Sementara itu Allah menciptakan kita manusia, Allah berikan kita hawa nafsu sebagaimana layaknya hewan, makan, minum, berkeluarga, berketurunan, itu semuanya hawa nafsu.
Tetapi Allah juga memberikan kita akal dan pikiran, sehingga dengan akal dan pikiran kita tidak sama dengan hewan. Walaupun hewan punya anak, manusia juga punya anak, tetapi berbeda karena ada akal dan pikiran. Walaupun hewan makan, manusia juga makan, maka ada perbedaan karena akal dan pikiran. Makanya kalau ketika Buya Hamka berkata, kalau hanya sekadar makan, maka ayam dan kera pun juga makan. Kalau hanya sekadar kerja, maka kerbau di sawah pun lebih kuat kerja daripada manusia. Dan saya pernah mendengarkan tausiah seorang ustaz, lupa saya namanya, apa kata dia? Hidup ini jangan terlalu banyak risau. Ayam itu tak sekolah, kata dia. Ayam itu tak ada sekolah, anaknya 11 hidup semua. Itu kata ustaz. Sementara manusia banyak yang tamat sekolah, anak 2 pusing kepalanya. Itu model kata ustaz itu kira-kira seperti itu. Walaupun tentu kita tidak sama dengan ayam, tetapi disitulah maha adilnya Allah. Kalaulah kita berfikir tidak dengan maha adilnya Allah, maka banyak yang mustahil di atas dunia. Coba kita bayangkan, cicak yang nempel di dinding tak bisa terbang. Sementara makanan cicak apa? Nyamuk yang bisa terbang. Coba secara akal dimaksudkan, cicak yang hanya bisa nempel, tidak bisa terbang, makanannya nyamuk yang bisa terbang kemana saja. Tetapi apakah ada cicak kelaparan? Tidak ada. Semuanya cicak makan sesuai dengan porsinya masing-masing. Lalu bagaimana? Tinggal nempel di dinding, datang nyamuk, lalu hap, lalu dimakan. Kemudian apabila ibu punya kucing, makanan kucing utamanya apa? Ikan. Di tempat saya kucing tidak makan tikus, bu, tidak level. Di tempat saya tikus sama kucing karena lebih besar tikus daripada kucing. Tidak tahu kalau di sini. Jadi kucing ini makanannya ikan. Kalau dipertimbangkan secara akal sehat, ikan ini tak bisa menyelam. Jangankan menyelam, kena air saja kucing sudah takut. Tetapi tidak ada sejarahnya kucing ini kelaparan. Kenapa? Karena bisa makan ikan. Maka jangan risau terhadap rezekimu di atas dunia, karena rezekimu tidak akan melewatkanmu, sebagaimana maut tidak akan pernah salah menghampirimu. Itulah manusia. Ada juga burung yang harus terbang ke sana, terbang ke sini, pergi pagi pulang petang, hanya untuk mengisi perut. Maka siapa kita? Mau berada di posisi mana? Mau berada di posisi burung, atau mungkin kita di posisi semut? Semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap, tetapi semut tidak ada yang kelaparan. Sementara manusia punya akal, pikiran, punya tangan bekerja, punya kaki untuk melangkah, banyak yang kelaparan. Kenapa terjadi yang seperti itu? Ada 2 penyebabnya. Yang pertama, kurangnya iman. Yang kedua, kurangnya ilmu. Jangankan untuk sholat, untuk buat air putih pun ada ilmunya. Saya tidak cerita di mana masjidnya, tetapi ada. Saya ceramah sudah hampir 1 tahun, saya tidak pernah minum air yang disuguhkan oleh ibu-ibu di masjid tersebut. Nanyalah ibu-ibu yang menyuguhkan tadi, kenapa saya tidak pernah minum ketika disuguhkan air, bukan air mineral, bukan aqua, tetapi air yang sudah berada di dalam gelas. Apakah Ustaz takut diracun? Tidak. Walaupun sebetulnya iya. Tetapi apa yang saya rasakan ketika meminum air tersebut, kemudian setelah diminum apa rasanya? Macam air sumur yang belum dimasak. Ada ilmunya memasak air, tidak sembarangan. Nampak sepele. Bahkan untuk mengisi air ada ilmunya. Waktu saya dulu di pondok di pesantren,
Ketika guru Buya kami memanggilnya, dihidangkan air kepadanya, maka dia mengajari, sisakan untuk sekira-kira 1/8 dari atas, biar tidak terlalu penuh. Kira-kira seperti ini. Sementara kalau ada orang menyuguhkan air minum sampai segini, siapa yang memegang pasti tumpah. Ilmu. Cicak memang bisa nempel di dinding makan nyamuk karena ada ilmunya. Kucing bisa makan ikan tanpa bisa berenang, ada ilmunya. Ilmu hewan. Bahkan burung bisa terbang ke sana kemari mencari makan, ada ilmunya. Walaupun ada juga burung yang tak ingat pulang. Burung pun ingat pulang. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka suatu hari ini masuk kita ke kajian kita, Ibnu Abbas, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Wahai Ibnu Abbas, saya mau bertanya kepadamu 3 pertanyaan. Yang pertama, saya mau bertanya, hari apakah yang paling baik di dunia ini? Yang kedua, bulan apakah yang paling baik di dunia ini? Kemudian yang ketiga, amalan apakah yang paling baik di dunia ini?" Ditanya kepada Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas pun berkata dan menjawab, hari yang paling bagus adalah hari Jumat. Hari Jumat. Allah menciptakan dunianya di hari Jumat dan menerima taubat Nabi Adam di hari Jumat. Banyak kemuliaan di hari Jumat. Makanya disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari. Kemudian yang kedua, dijawab lagi oleh Ibnu Abbas, bulan apakah yang paling mulia? Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan bisa lebih mulia? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran dan di dalamnya terdapat malam kemuliaan, malam Lailatul. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur bisa kembali bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Tidak lama lagi, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Begitu singkat rasanya. Baru kemarin saya di sini ceramah subuh waktu Ramadan. Semalam kita di Skopindo. Ini dah 6 bulan kita lewati masa-masa itu. Dunia ini berputar dengan cepat. Baru rasanya kita sholat maghrib, tahu-tahu dah mau isya. Nah, itulah dunia tahu-tahu. Maka ketika di saat itu ditanyalah oleh sahabat kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, bulan apakah yang paling mulia? Maka jawab Ibnu Abbas adalah bulan Ramadan. Kemudian ditanya lagi Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, amalan apakah yang paling bagus? Maka dijawablah oleh Ibnu Abbas, amalan yang paling bagus adalah as-salatu fi awali waqtiha, salat di awal waktunya. Segala pembuka kebaikan adalah salat. Siapa yang sudah mendirikan salat, maka dia telah membuka pintu-pintu kebaikan bagi pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Kemudian setelah dijawab oleh Ibnu Abbas, lama berlalu, meninggallah Ibnu Abbas di hari Jumat. Meninggallah Ibnu Abbas di hari Jumat. Setelah 3 hari meninggal Ibnu Abbas, datanglah segerombolan orang kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian Sayyidina Ali dikasih tahu bahwasanya Ibnu Abbas pernah ditanya tentang perihal yang 3 macam tadi. Maka perihal yang 3 macam tadi dijawab oleh Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Kau tanya pun ulama mulai dari timur ke barat, dari barat ke timur, maka semua akan menjawab sama seperti yang dijawab oleh Ibnu Abbas.
Kau tanya semua ulama dan fuqaha, maka mereka sepakat mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Tetapi saya berbeda dengan ulama semua dunia, dan saya punya pendapat pribadi tentang 3 hal yang kau tanyakan kepada Ibnu Abbas. Apa yang kau tanyakan kepada Ibnu Abbas? Bulan apa yang terbaik? Maka Ibnu Abbas menjawab apa? Ibnu Abbas menjawab bulan terbaik bulan Ramadan, karena di dalamnya Al-Quran diturunkan dan diturunkan malam Lailatul Qadar. Maka bulan yang terbaik, ketahuilah, tidak ada bulan yang terbaik kecuali engkau meminta ampun di dalamnya. Bulan terbaik adalah bulan di mana kau bertaubat kepada Allah. Lalu kemudian yang kedua, amalan apa yang terbaik? Amalan yang terbaik, kata Sayyidina Ali, adalah amalan yang diterima oleh Allah, baik dia sedikit ataupun banyak. Itu yang terbaik. Maka jangan bosan berbuat amal soleh, walaupun tak besar, kecil, karena kita tidak tahu mana amalan yang terbaik. Kadang, mohon maaf, menyisihkan duri di jalan adalah amalan terbaik dibandingkan kita melakukan amalan besar lainnya. Kemudian yang ketiga ditanya lagi Sayyidina Ali, lalu hari apa yang terbaik? Dijawablah oleh Sayyidina Ali, hari yang terbaik adalah hari di mana engkau meninggalkan dunia dengan membawa iman di dalamnya. Hari di mana engkau meninggal dari dunia dan engkau membawa iman di dalamnya, maka itulah hari terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari terbaik, bulan terbaik adalah hari di mana kita meminta ampun, bertaubat kepada Allah. Bukan bulan Ramadan yang terbaik. Ramadan itu bulannya baik, tapi kalau tidak ada ibadah, tidak jadi yang terbaik. Maka bulan apa yang terbaik? Bulan ini. Malam apa yang terbaik? Malam ini. Kenapa? Karena malam ini Allah masih memberikan nafas, masih bisa bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan belum tentu baik bagi kita, karena kita belum ada jaminan untuk masuk ke dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita malam hari ini adalah tentang taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Saya ceritakan kisah, saya tidak tahu entah saya sudah cerita di sini, entah tidak, tapi tidak masalah, diulang-ulang. Suatu hari, suatu malam, Imam Ahmad bin Hanbal duduk berfikir di atas mejanya. Setelah selesai menulis kitab-kitab hadisnya, menulis kitab-kitab sanadnya. Larut malam, Imam Ahmad bin Hanbal tak bisa tidur. Macam bapak lagi kepikiran sesuatu, tak bisa tidur. Maka apa yang paling berpengaruh bagi diri? Pikiran. Saya kalau lagi banyak pikiran, asam lambung naik. Ada juga orang yang kalau banyak pikiran, tensinya naik. Ada juga orang yang kalau banyak pikiran, maunya makan terus, berat badannya naik. Maka Imam Ahmad bin Hanbal kalau lagi banyak pikiran, tidak bisa tidur. Kemudian datanglah anak Imam Ahmad bin Hanbal. Ayah, apa kira-kira gerangan yang membuat engkau belum tidur sampai larut malam seperti ini? Maka dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, saya kepikiran hadis Nabi tentang sanadnya. Apa yang membuat Imam Ahmad bin Hanbal tidak bisa tidur? Tentang sanad hadis. Begitulah ulama zaman dahulu. Yang dipikirkan sampai tak bisa tidur adalah bagaimana sanad hadis. Lalu bagaimana kita di zaman sekarang? Apa yang membuat pikiran tak bisa tidur? Besok mau makan apa? Sementara ulama di zaman dahulu memikirkan ini sanad hadisnya bagaimana. Sementara orang di zaman sekarang apa yang dipikirkan? Besok mau dapat uang dari mana? Berbeda antara pusingnya orang zaman dulu dengan pusingnya orang zaman sekarang. Kemudian ditanyalah oleh anak-anaknya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ayah, lalu kalau seperti itu kira-kira apa yang saya bisa bantu?
Kau tak perlu membantuku, saya rencananya mau berangkat ke negeri Syam. Imam Ahmad bin Hambal atau lebih populer namanya Imam Hambali masuk dalam imam besar yang 4, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Maka Imam Ahmad bin Hambal pun memutuskan untuk musafir dari Baghdad ke negeri Syam. Syam ini daerah Palestina. Maka Imam Ahmad bin Hambal pun berangkat dari Baghdad ke Syam dengan jarak yang sangat jauh. Belum ada pesawat, belum ada ojek, masih pakai unta. Kalau kita sekarang sejauh-jauhnya perjalanan ada pesawat dekat. Makanya orang zaman dahulu ada dimudahkan mereka dalam musafir. Ada namanya jamak takdim, ada qasar, ada jamak takhir, untuk mereka memudahkan musafir. Maka Imam Ahmad bin Hambal pun berjalan menuju negeri Syam. Hari berganti malam, malam berganti siang. Tibalah saatnya di malam hari. Tibalah Imam Ahmad bin Hambal di negeri Syam. Masuk dia ke dalam masjid, sholat berjamaah. Setelah selesai sholat isya berjamaah, Imam Ahmad bin Hambal bersandar di tiang kayu macam bapak ini, macam ibu. Bersandar seperti ini sekadar melepas penat macam kita di sini. Bersandar segini, datanglah penjaga masjidnya. Dari kita, takdir kita, datanglah dia. Apa kata dia kepada Imam Ahmad bin Hambal? Imam Ahmad bin Hambal ini ulama terpopuler di zamannya. Populer namanya, tidak kenal dengan wajahnya. Ulama zaman dahulu dikenal orang karyanya, kitabnya, tetapi orang tak kenal dengan wajahnya. Sementara orang di zaman sekarang kenal orang mukanya, tak kenal orang karyanya. Maka Imam Ahmad bin Hambal sedang bersandar di tiang seperti ini. Astaghfirullah. Bersandar Imam Ahmad bin Hambal, datang penjaga masjid. Pak, ini masjid tidak bisa untuk tidur-tiduran. Jadi saya minta Bapak keluar dari dalam masjid. Kemudian dijawab oleh Imam Ahmad bin Hambal, saya ini musafir. Saya sudah berjalan beberapa hari meninggalkan negeri saya. Saya baru di negeri ini. Saya tidak tahu saudara saya tidak ada di sini. Kalau bisa saya nginaplah dulu malam ini di sini. Besok habis saya sholat subuh, saya akan meninggalkan masjid ini dan saya melanjutkan perjalanan. Apa kata si takmir yang penjaga masjid tadi? Ini masjid sudah ada aturannya, tidak bisa di sini tidur, kata si takmir tadi. Kemudian dijawablah oleh Imam Ahmad bin Hambal, saya musafir karena Allah. Saya tinggal di rumahnya Allah. Saya juga berzikir kepada Allah. Lalu kenapa saya diusir dari rumah Allah? Kata si takmir tadi, itu urusan Bapak, tidak urusan saya. Urusan saya, Bapak keluar, saya mau kunci pintu, kata dia. Oh biarlah. Pindah Imam Ahmad bin Hambal dari tiang tempat dia bersandar, pergi dia agak ke teras, keluar sedikit. Dikunci, dimatikan lampu misalnya di dalam, keluar penjaga masjid, Bapak masih di sini, kata dia. Saya tidak tahu mau kemana. Kan saya sudah bilang itu tidak urusan saya, yang penting Bapak jangan dekat-dekat di sini. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, la haula wa la quwata illa billah. Lembutlah sedikit, nah, saya ini mungkin seumuran dengan bapakmu, tak perlu kau gertak saya. Maka kemudian ketika mereka seperti itu, datanglah seorang laki-laki paruh baya menghampiri Imam Ahmad bin Hambal. Ya Salim, kata dia. Apa tuh? Ngapa kalian beribut-ribut di sini? Kata pemuda tadi. Kemudian dijawab oleh si takmir. Apa kata dia? Bapak ini sudah saya ingatkan jangan lama-lama di masjid ini, tapi dia tidak mau dengar. Kemudian saya bilang jangan tidur di masjid, tapi dia masih tetap tegak di sini. Kalau kamu mau bawa, bawalah ke rumahmu. Kata takmir itu sama pemuda tadi. Kemudian masuk takmir itu, dikunci pintu sama takmir itu, dimatikan. Maka berdoalah Imam Ahmad bin Hambal, Allahumma la tu'akhidhu bima fa'al.
Ya Allah, jangan Engkau azab dia dengan perbuatannya. Didengar oleh pemuda yang tadi, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa engkau begitu baik mendoakan orang yang sudah mengusirmu? Maka dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, saya melakukan itu karena Rasulullah Muhammad SAW juga berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada umatku, mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu kebesaran-Mu. Fa innahum la ya'lamun. Imam Ahmad bin Hanbal diusir, dan Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan pemuda tadi. Apa doanya? Allahumma la tu'akhidhu bima fa'al. Jangan azab dia karena perbuatannya. Diusir kemudian pindah. Ini dilema sama di Pekanbaru. Di Pekanbaru kita memiliki dua problem. Yang pertama, terlalu baik kita dimanfaatkan, terlalu pelit kita dikatai orang. Satu contoh, salah satu masjid di Jalan Hang Tuah, saya tak sebutkan nama masjidnya, tapi di Jalan Hang Tuah, habis pasar Said. Setelah mereka selesai sholat berjamaah, datanglah seorang bapak-bapak sholat berjamaah di belakang. Ketika sholat berjamaah sedang berlangsung, maka bapak yang di belakang tadi pingsan, jatuh ketika sholat. Setelah selesai sholat, kemudian datang jamaah bergerombol mendekati bapak yang jatuh tadi. Ditanyalah bapak tersebut. Saya sudah cerita mungkin dengan ibu-ibu. Apa ditanya sama bapak? Bapak siapa? Mau kemana? Kok bisa pingsan? Dijawablah sama bapak yang tadi. Apa kata bapak tersebut? Saya ini orang jauh, mau balik. Dari mana? Dari Pangkalan Kerinci. Dari tadi pagi belum makan, uang sepeser pun tidak ada di tangan. Kasihan tak? Kasihan lah, masa tak kasihan? Lagi sholat jatuh karena nggak makan di rumah Allah. Sementara ada kota infak untuk fakir miskin, orang kan merasa kasihan jadinya. Orang merasa iba, maka datanglah pengurus masjid dengan jamaah yang lainnya berembuk. Bagaimana kalau kita kasih ongkos, pulangkan saja bapak di Pangkalan Kerinci, kasih uang makan di jalan, biar dia tidak lagi di sini, takutnya nanti dia kenapa-napa. Kemudian jamaah di Pekanbaru ini kan paling mudah disentuh hatinya, paling mudah mengibah. Orang Indonesia itu paling dermawan nomor 1 di dunia loh. Coba bayangkan, datang kota, tidak tahu dari mana, full. Cuma ditulis infak anak yatim, full. Orang Pekanbaru ini dermawannya saya akui nomor 1 kalau untuk di Sumatera. Kemudian setelah mereka ongkosi bapak yang jatuh pingsan tadi, dikasih uang makan, ada yang ngasih dan lain sebagainya, dipesanlah travel, dibawakanlah ke mobil, disuruh pulang, dibawakan ke Pangkalan Kerinci. Baru nyampe di Panam, ditelepon sama sopir travel. Apa kata sopir travel? Pak, yang tadi saya bawa ke Pangkalan Kerinci, minta turun di Panam, tidak jadi ke Pangkalan Kerinci, kata dia. Lalu di mana sekarang? Entahlah, nampaknya sehat-sehat juga, dia pergi berjalan, kata dia. Rupanya bapak ini sindikat, sudah bermain di banyak masjid. Makanya hati-hati. Makanya ketika kita baik dimanfaatkan, tetapi ketika terjadi seperti Imam Ahmad bin Hanbal, kita juga ikut kebagian dosa. Makanya ada ustadz bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa kalau malam orang lebih banyak di klub malam, di tempat karaoke dibandingkan di masjid? Saya jawab, kenapa orang lebih hebat, lebih banyak di klub malam daripada di masjid? Karena klub malam servisnya malam mantap, masjid kita ditutup, saya bilang. Bagaimana orang mau datang ke masjid sholat tahajud, sholat taubat, sementara masjid kita ditutup? Tapi kan di rumah bisa, di rumah bininya nengok bininya aja dah pusing dia tadi. Anaknya lagi yang nangis tengah malam, belum lagi kamar mandi dia yang tak memadai. Maka yang paling busuk itu di masjid, saya bilang. Sementara masjid kita dikunci. Datanglah wacana buka masjid 24 jam. Datanglah dibuka masjid 24 jam. Masuk 10 orang ke masjid malam, 5 ibadah, 5 tengok barang yang mana mau dicuri. Dilema kan? Dibuka masjid 24 jam. Hari pertama hilang speaker. Hari kedua hilang kotak amal. Hari ketiga TV yang depan ini angkatnya semua.
Tidak dibuka, susah juga. Makanya kita dilema seperti sekarang ini. Kenapa? Karena masjid di zaman Nabi dengan di zaman sekarang berbeda model. Masjid kita sekarang macam ini kan, lengkap dengan AC dan lain sebagainya. Kalau di zaman Nabi tidak macam ini. Makanya sebetulnya pemasangan AC ini ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya kita nyaman sholat di dalam, dingin. Negatifnya ngantuk. Apalagi saya kalau ceramah, berapi-api, ibu di belakang sudah mimpi 7 putaran ya. Karena AC dibuatnya mengantuk. Kalau dulu tidak ada